Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukin di Ketemu Ki lagi Dengku. Iya, Baju-baju ini deh Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita kemarin ketemu di mana? Di Ketemu. pertigaan. Sekarang ketemu di perempatan. Ya, kalau kita sebelumnya ini membahas juga obrolan budaya, ini dari Makassar, Kota Betul, Daeng. betul. Kalau yang lalu budaya Sindrili di antara dua generasi. Sekarang generasi bertambah lagi begitu ya. Ya. Dan sahabat budaya, kami berdua, saya Vira. Agak lupa gitu nama sendiri. Dan saya Idam yang akan menemani Anda semua tentunya di obrolan budaya RRI Net. Iya. Dan kita mau menyapa terlebih dahulu ini untuk sahabat budaya kita. Iya, dan sebelumnya Yang- ini penasaran pasti apa ya itu? yang akan kita perbincangkan. Betul. Kita Nah, ini akan berbincang tentang sebuah makna. sebuah makna, Dalam filosofi, Iya. inspirasi. Wah, pasti. Ya. Tapi apa dulu? Apa dulu? Iya. Nah, kalau penasaran kita sapa dulu yang Betul. berikut ini sebelum kita sebut apa yang bermakna dan penuh filosofi Dan inspirasi. serta sangat berinspirasi. Baik, di depan kami berdua Ya. ini kita saya Siapa tahu juga yang itu Oh ya, iya, di rumah ya? depan yang di rumah Pak pemirsa RRI Net. Kita Oh. Sahabat budaya. Sahabat budaya Iya. ya yang saat ini juga Baik. menyaksikan melalui RRI Net termasuk juga pendengar kita yang sementara mendengarkan obrolan budaya kita ini sebagai salah satu upaya untuk menarik pendengar muda dan cinta akan seni dan budaya kearifan lokal. Dan Iya. tamu-tamu kita juga ini luar biasa malam hari ini dan ramai rumah kita ya. Iya, betul. Iya. Ini bicara rumah ya, Rumah betul. rakyat Indonesia. Rumah tempat tinggal kita ya, RRI betul. kan identik dengan rumah Rakyat Indonesia. Baik, Dan kita menyapa dulu Iya. yang malam hari ini terlihat segar. ya, Ya. kemerah-merahan bukan ya? Oh tidak, Itu yang lalu. Sekarang ke hijau-hijauan. Ya, nampaknya memang kita selalu sejuk dengan warna hijau. Betul, Ya. Makanya dan- harus penghijauan. Ini lagi banyak bencana ini. Baik, assalamualaikum Prof. Aminuddin Saleh, betul ya. Oke, Iya. agak kariba Pak Prof. Alhamdulillah baik. Bertemu lagi nih Pak Prof. Kita Dari kenalkan jauh, dari Galesong. betul. Datang dari tempat tanggal lahirnya. Kita perkenalan dulu ini. Ya, Iya. Pak Prof Aminuddin Saleh ini, beliau Iya. merupakan pemerhati budaya dan juga beliau merupakan pakar forum Ketua Dewan Pakar, ya. betul. Forum Forum Silaturahmi, Silaturahmi Keraton Nusantara. Juga. Kamu tahu tuh keraton? Eh. Bukan karton, bukan. Keraton itu ya rumah juga. Ya, Jadi nanti kita akan pas jauh. begitu narasumber Betul. kita. Beliau Iya, juga guru besar dari dari hukum adat Unhas. Unhas. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Senang sekali ketemu lagi, Prof. Alhamdulillah. Terus Baik. di sampingnya Pak Prof Ya, ada yang ungu. ungu, biru, biru Ungu, ada ungunya, ada birunya. Biru. Ungu pinggirnya ada ungunya juga ada ada ungunya, birunya. ada birunya. Dia mirip saya. Betul. Maunya di sini. Narasumber kita yang kedua. Iya, Bapak Abdul Razak ya. Jaleh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Senang sekali. Kareba Baji-Baji Ji. Sanda baji. Nyaman natawa. Nah, beliau ini Adalah sahabat pelaku budaya, pariwisata. pelaku pariwisata, juga pengusaha hotel. Ada tuh hotelnya. Tenang, kita dapat voucher. Menginap. Menginap di mana? Di situ pasti, masa di tempat parkirnya. Terus Ya, yang lebih fresh lagi. menginspirasi, yang muda-muda. Betul. Kita sapa. Namanya Muhammad Hasbi Sarjana ST. Teknik. Apa itu? Sarjana Teknik ya. Nah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke. arsitektur muda. Muda, betul. Kelahiran tahun 1988. Berarti masih
17 tahun yang lalu bukan. 30 November 1988 baru Ya. 30 tahun ya. Ini sudah Kita menjadi ulang pimpinan tahun. proyek juga. Dia konsultan Betul. konsultan ya untuk arsitek. Jadi semudah ini sudah bisa menggambar kira-kira kalau Betul. kamu mau rumah tipe sangat Tapi sederhana saya mau nanti ada sekali. yang mengadopsi arsitektur rumah betul. adat. Nah, selain tamu kita, ini boleh tepuk tangan dulu penonton. Kita juga ini di rumah. Ada yang lebih fresh lagi. Ada yang lebih fresh lagi. Kita ABG ada kita anak teman-teman kita. milenial. Boleh sapa dulu dada-dada dulu penonton, tepuk tangan. Halo adik-adik. Oke, Baik dan- sahabat budaya ya. kita yang ada di studio dan dimanapun Anda berada. Saat sekarang ini kita akan berbincang banyak tentang rumah adat. Ya. Nah, kita sudah mengawali tadi perbincangan bahwa rumah itu adalah tempat berkumpul, tempat di mana kita akan selalu kembali ya. Betul. Jadi pergi jauh ingatnya rumah. Rumah. Jadi harus seperti itu. Ada masalah ingat rumah. Jadi jangan kemana-mana, harus ke Gue rumah. kembali ke rumah. Ya. Nah, topik kita makna, filosofi dan inspirasi rumah adat, Adat Makassar. Makassar. Nah, kita ke Prof dulu nih. Ya, kita mulainya dari Prof Haji Aminuddin Saleh nih, Prof. Menarik ya berbincang tentang rumah adat. Kita biasanya cuma tahu yang namanya rumah adat adalah rumah yang digunakan untuk aktivitas adat. Nah, mungkin lebih jauh Prof bisa menjelaskan sesungguhnya makna dari rumah adat itu sendiri apa sih, Prof? Iya, jadi kalau kita lihat ya, rumah buat orang Makassar bukan hanya, jadi tentu saja tujuan utamanya adalah tempat untuk istirahat, tempat untuk. Tapi ada makna yang lebih besar ialah bukan saja sebagai rumah untuk istirahat, tapi sebetulnya itu multidimensi. Oh ya. Jadi makanya di rumah-rumah adat itu itu 3 bagian besar. Dari Oh, rumah. terbagi 3. Terbagi 3. Ya. Yang pertama itu di bagian atas itu namanya pamakang. Pamakang. Pamakang itu sebetulnya tempat menyimpan apakah itu padi, apa barang-barang berharga. Tetapi selain itu juga dulu sebelum masuknya agama Islam itu Iya. di pamakang itu biasanya juga ditempati dengan seperti sembahan ya. Jadi boy ya, Iya, ada iya. boy di atas itu. Kemudian di bagian tengah itu ialah tempat istirahat, tempat tidur malam. Kemudian di bawah itu namanya siring. Jadi di tengah itu namanya Ya, siring. kalebala. Kemudian di bawah itu siring. Siring fungsinya adalah untuk ternak. Jadi biasanya di situ kuda, kerbau, Kolong rumah ya. kolong rumah itu ayam, iya. itik dan sebagainya di situ. Baik. Ada makna filosofisnya ialah bahwa Iya. jadi di orang Makassar itu sebetulnya dunianya itu adalah 3. Dunia atas itulah pamakang. Jadi sebetulnya dalam hubungan dengan Tuhan itu di bagian atas sekali rumah. Kemudian dunia tengah inilah kehidupan kita dan dunia bawah itu adalah aktivitas peternakan dan sebagainya. Jadi punya makna yang Sangat dalam filosofis. ya. Kalau berbicara Prof, ini juga mungkin pemirsa RRI.net bisa lihat begitu, ada tayangannya, videonya. Kalau bentuk rumahnya adat Makassar sendiri seperti apa Pak Prof? Jadi rumah itu pada umumnya kan terbuat dari kayu Iya. dan bambu. Jadi karena iya. itu adalah bahan utama yang ada, terutama yang di kampung itu kayu dan bambu. Kalau kita lihat bahwa dengan cuma ada satu yang mendasar sekali ialah bahwa terutama di rumah-rumah adat itu yang tidak boleh hilang itu ada anyaman bambu. Namanya walasuji. Walasuji. Walasuji Iya. itu kadang-kadang kita hanya perhatikan pada saat ada Pernikahan, pernikahan, ada gaul-gaul, Iya. misalnya sunatan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya pada setiap rumah adat itu wajib punya itu, karena itu makna filosofis, syarat dengan makna filosofis. Kalau menjelaskan tentang itu mestinya mungkin satu episode, tetapi sebetulnya kalau secara singkat saya katakan bahwa walasuji itu filosofi apa kasulapa. Apakah sulapa Jadi ya?
pada waktu dunia ini sangat kacau sekali, maka yang di atas itu namanya Datu Patoto Tupalandroy itu mengutus orang ke bawah dan membawa itu. Kenapa dunia ini kacau? Ialah karena tidak ada kejujuran pada waktu itu. Kemudian tidak ada keberanian. Kemudian tidak ada orang merasa suka meminta-minta karena tidak ada perasaan kaya. Dan yang ketiga adalah tidak ada jadi berani, jujur, kaya, cerdas. Kecerdasan itu yang hilang, sehingga waktu utusan Tuhan itu datang, dia bawa itu barang, apakah sulapat, dia tebar itu ke atas permukaan bumi, tiba-tiba menjadi aman. Jadi sebetulnya kalau mau aman di dunia, itu kejujuran itu sangat penting. Itu Baik, penting. jadi Baik. maknanya, Filosofinya filosofinya ini sudah didapat Sudah kita tadi. lihat, ya. Tapi adakah juga ini Pak Prof, ciri khasnya berdasarkan status sosial rumah adat itu? Ada. Jadi ada timbak sela namanya. Jadi Timbak kalau kita sela. lihat Timbak sela. itu biasanya kalau orang dari luar itu melihat ada timbak sela, sebetulnya begini. Timbak sela buat seorang raja itu cuma satu. Jadi dalam satu kampung itu yang punya timbak sela itu 5 timbak selanya. Kemudian turun kepada bangsawan. Kemudian yang ketiga itu bangsawan itu mestinya punya 4. Tetapi sekarang ini bangsawan itu sisa 3. Itu ada latar belakang historisnya. Kenapa sisa 3 itu timbak selanya? Ialah karena pada waktu anaknya Raja Goa itu dipinang oleh Syekh Yusuf, itu dasar untuk meminang anak raja itu harus memiliki 4. Pertama ialah berani, kaya, cerdas, dan jujur. Tetapi pada waktu itu Syekh Yusuf pada waktu dipinang itu Deni Sanga, ini Syekh Yusuf ini dia tidak kaya. Tidak kaya. Sehingga tetapi kenapa bisa diterima sebagai meminang anaknya raja? Karena kecerdasannya luar biasa. Dia tidak kaya, kecerdasannya luar Karena biasa. kelebihan lainnya. Keberaniannya biasa dan kejujurannya luar biasa sehingga berani. Pada saat itu berubahlah timbak sela itu bangsawan itu 3 timbak. Pantesan di rumah itu 3. Betul, ini Baru mengangguk-angguk Ki, anak muda yang ada di belakang. Oh, Pak baru nonton. tahu kita. Boleh tepuk tangan dulu. Iya. Yang di Tapi itu belakang yang ini perlu tahu. diperjelas yang Ya. namanya timbak sela itu yang pas di atas rumah itu, Ya. yang paling depan itu ada susunannya. Itu yang namanya timbak Itu. sela. Iya. Nah. Baik, kita ke Pak Rasak Jale Rasak dulu. Jale, ya. Ini tadi Ini juga sudah beliau, nyundul, berarti betul. dia tahu ini. Dan beliau ini Iya. menginspirasi Ki dan lestarikan Ki rumah adat Heeh. dalam desain hotelnya beliau. Iya, Karena beliau ini pengusaha hotel. Betul. Nah. Iya, jadi ini para Sajal ya, sebuah hal yang menarik ya, karena jarang sekali kita melihat pelaku pariwisata khususnya di resort atau hotel itu memilih desain rumah adat untuk dijadikan usaha. Betul. Begitu. Apalagi kan semakin kekinian katanya harus yang megah, yang mewah, pencakar langit. Iya, langitnya lagi dicakar. Iya, jadi kira-kira apa yang menginspirasi seorang Rasak Jale itu bahwa melihat bahwa ini sebenarnya sangat potensial dengan latar belakang seperti itu. Pertama, saya sangat concern dengan kebudayaan kita ya, kita punya budaya. Kelihatannya makin hari makin menyusut. Ya. Anda bisa lihat sekarang di Makassar, masihkah Anda menjumpai namanya Rumah Makassar? Mungkin sudah tidak ada. Jadi saya berusaha untuk bagaimana menampilkan kembali. Kemudian sesuai dengan saya punya usaha pada waktu itu, saya ingin membangun hotel. Ya. Pada waktu itu image orang kalau hotel high rise building, Ya. paling tidak rumah batu yang bagus ya. Hasbi ini suka mengganggu-ganggu begitu ya. Sementara jiwa saya meledak-ledak untuk mau membuat itu tapi tidak mampu. Iya. Karena biaya terlalu besar. Iya. Kemudian saya merenung apa sampai saya bisa mencapai apa saya inginkan. Timbul pikiran saya, kenapa saya tidak bikin dari rumah Makassar? Iya. Apa memang tidak mungkin
Ternyata orang-orang itu menganggap itu tidak mungkin dan lucu kalau saya bikin. Tapi saya lakukan. Iya. Saya lakukan. Kelebihan daripada membuat cottage begitu, kalau rumah besar itu harus dibikin secara komprehensif ya, Ya. selesai semua. Kalau ini, kalau saya mampu membangun satu rumah saja. Iya. Bisa dicicil, Kalau Pak, ya? bisa dicicil. Dan sejarahnya begitu. Nah, sebentar kita lanjutkan ini Pak Razak Jalek. Ya. Bagaimana kemudian respon dan antusiasme pengunjung? Apakah menarik begitu minat wisatawan? Tapi kita tahan dulu Pak Razak supaya Kita dengarkan dulu pengamat yang budaya satu ini. penasaran. Oke, Kita dengarkan dulu yang berikut. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik, Baik. terima kasih nih yang memberikan kita support sebagai orang yang menjaga kebinekaan Betul sekali. ya. Dan kita masih Kembali bersama lagi, tentunya di obrolan budaya. budaya. Dan sahabat budaya, Ya. kita melanjutkan tentunya perbincangan kita dengan Pak Razak Jalek tadi. Ini inspiratif sekali ya, karena ternyata ini passion, Betul. hasil angan-angan karena melihat Dan kekinian mulia yang sekali. ya, Tidak ingin rumah adat ini punah. punah. Nah, dilanjutkan lagi nih Pak Razak, bagaimana kemudian ternyata ini bisa dianggap mampu menghadirkan pengunjung. Begini, teori dari seorang turis ya, terutama orang-orang Eropa. Dia meninggalkan negerinya ke jauh-jauh tempat untuk melihat sesuatu yang lain. Ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Saya pikir, karena memang segmen saya yang saya incar pada waktu itu orang Barat, bukan waktu itu masih kurang sekali orang-orang lokal yang tinggal di hotel. Mungkin karena ekonomi pada waktu itu belum bagus ya. Jadi yang segmen kita waktu itu memang orang Barat ya. Jadi pada waktu, singkat cerita, pada waktu sudah jadi, ternyata ada yang memberikan saya support bahwa Anda ini hebat sekali. Kenapa bisa memikirkan seperti ini? Sebab iya, alasan pertama saya tidak punya duit untuk membuat gedung bertingkat. Dan Anda lakukan sesuatu yang betul. Itu yang membuat saya menjadi termotivasi. Baik. Jadi dari 1 menjadi 2 menjadi 3 dan seterusnya. Seperti itulah. Dan kalau kita lihat ini nuansa pedesaan, ini sangat terasa, nyaman sekali. Dan satu-satunya Pak Razaknya Bahkan di saya Makassar. membuat itu bukan rumah Makassar saja, tetapi perkampungan Makassar. Small village in town. Sebuah kampung di dalam kota. Nah setelah kemudian jadi Pak Razak, bagaimana antusiasmenya? Apakah ini bisa cukup ampuh menarik wisatawan mancanegara? Pada khususnya saat domestik? itu, saya mulai tahun 85. Jadi saat itu memang hotel masih sangat kurang. Kemudian waktu itu kira-kira baru ada 5 hotel besar yang ada di Makassar. Jadi sisa-sisa daripada itu yang saya tarik ya. Segmennya dia orang-orang yang kaya silakan ke sana, yang mau lebih murah datang sama saya. Dan bahkan pada waktu itu karena saya pengen sekali untuk memperkenalkan, saya pergi mencari mereka yang di jalan-jalan bahwa kau kalau mau tinggal di hotel saya kau tidak usah bayar. Kau silakan. Maksud saya untuk promosi. Dan ternyata 5 tahun setelah itu saya kebanjiran.
kebanjiran tamu-tamu. Ya. Dari mana kau tahu? Teman saya bercerita. Bahkan ada buku yang namanya Le Guide de Routard, itu bahasa Prancis. Itu apa namanya, turis backpackers itu. Iya, backpacker. Itu yang paling banyak datang Buat ulasan Waktu begitu itu ya. ya. waktu itu. Kemudian dalam perkembangannya sudah terbangun hotel lain. Saya kembali sangat concern dengan rumah adat kita. Jadi saya membangun bukan cuma di Makassar. Iya. Bira pada waktu itu belum ada hotel. Saya yang pertama bangun di sana. Itu sama dengan yang saya bangun dengan di Makassar. Jadi bentuknya Cottage. memang sudah rumah adat juga Sudah, ya. sudah. Jadi itulah yang sampai sekarang yang kami maksudkan, mudah-mudahan apa namanya, ide yang seperti ini berkembang kepada orang lain. Mungkin dia bikin lebih bagus dari saya dan saya tidak cemburu, bahkan saya bangga. Iya. Ya, itu yang saya harapkan. Kalau perlu nanti habis ini acara kita nginap di sana. Silakan. Gratis buat Oh, Anda. backpacker. Terus kita buat ulasan. Nah, kalau sendiri ini arsitektur ke muda arsitek kita, ini, ya. bagaimana kalau kita menilai ini hotel begitu atau rumah yang kemudian mengadopsi konsep rumah adat? Ya. Menurut saya itu sangat bagus ya, karena kita lihat di sini kan memang masih kurang yang ingin mengadopsi seperti itu. Apalagi anak muda zaman sekarang itu maunya yang simple-simple, yang minimalis dan yang apa ya, yang gaya-gaya gaya-gaya Eropa lah, yang dia sudah melihat desain Makassar itu kayak kuno begitu, ketinggalan zaman, tidak keren, masa kayaknya begitu. Tapi dalam struktur arsitek sendiri itu sebenarnya bagus tidak untuk desain rumah adat itu dibuat dalam hotel atau model-model rumah seperti sekarang? modern sekarang? Kalau untuk diadopsi dari bahan-bahan yang material yang memakai alam, sehingga apa, dari bentuk-bentuk rumah adat itu saya rasa sangat bagus. Dan Cuma apalagi, kendalanya di sini sebenarnya material itu agak sulit didapatkan, yang material yang bagusnya. Karena pernah ada kejadian di proyek itu, ada apa namanya, desain interiornya yang memakai kayu itu, baru 1 bulan setelah pemasangan dia retak-retak, ada keluar getahnya. Makanya mungkin kalau Kualitas terbagus ya. aplikasiannya itu agak sulit. Kalau Hasbi sendiri melihat bagaimana kemudian kelebihan dari konstruksi rumah adat, apalagi kalau kita lihat begitu ya, pada saat gempa hotel langsung ambruk begitu, rumah-rumah langsung begitu, dan kabarnya rumah adat ini sangat kelebihan untuk, tangga bencana, banjir, gempa, ini seperti apa, Hasbi? Saya rasa kalau untuk kedepannya untuk membangun rumah adat itu mungkin tergantung dari fungsinya sendiri. Sebenarnya untuk apa, diarahkan kemana, apakah untuk perhotelan atau perkantoran, sebenarnya dia lebih menonjol ke fungsinya. Tapi kalau kita membangun rumah misalnya dengan kondisi iklim kita, sebenarnya direkomendasikan lebih bagus menggunakan kayu ya. Iya, sangat direkomendasikan memang, Bu. Karena beton itu sifatnya kaku dia. Getaran sedikit saja pasti akan retak. Dan memang kalau rumah-rumah adat Makassar ini konstruksinya tahan tangga bencana begitu ya, Hasbi ya? Iya, tahan bencana. Ya mungkin karena itu tadi, Ada bahwa kalau iklim kita itu tropis dia ya. kan fleksibel, dia enggak tercantap di tanah begitu. Dia enggak mengikat ke betonnya. Beda kalau struktur beton, dia kaku, dia mengikat, saling mengikat. Kapan ada yang goyang sedikit, pasti Hancur. akan hancur. Terus juga ini bisa mengurangi resiko banjir. Iya. Jadi kena ke banjir baru-baru? Alhamdulillah tidak. Karena rumah panggung ya. Nah, Baik, sebelum kita lanjut dulu ya, kita ada satu lagu yang mungkin bisa juga menginspirasi kita tentang keberadaan sebuah ada lagu rumah. juga tentang rumah. Ada soal rumah ini. Dan kita akan dengarkan serta nanti tentunya akan menyanyikan lagu ini diikuti oleh player andalan kita, Bapak Rustam Basir. Boleh tepuk tangan. Penonton.
Kalabirang buta goa kalompuan na borita saroni pau arena balla lompoa sioro kalompoan nala bambori marae memuji ngase karaengan naborita buta goa borila biri pasolongan nacerata ajari rapa riborita ubelaya nilala bawa karae ni simpan rije nebera bala lompoa mananungang labirita sioro kalompoan nala bambori marae memuji ngase karaengan naborita buta goa borila pasolongan nacerata ajari rapa riborita ubelaya nilala bawa karae ni simpan rije nebera bala lompoa mananungang labirita bala lompoa mananungang labirita. Kita semua menikmati. Iya. Lihat player kita sangat menikmati sampai habis. Betul. Iya, Balak dan Lompoa, sangat mendalami. Iya, judulnya Balak Lompoa artinya rumah besar. Iya. Ini diciptakan oleh Mansur S. Tawang. Bukan. Oh, bukan. Itu Tawang, itu dangdut itu. Mansur Tawang. Oke. Ini Sri Tanti. Sri Tanti. Kita panggilnya apa nih? Sri Tanti. Tanti aja. Usman deh. Usman. Kenapa jadi Usman? Sri Tanti Usman. Sri Tanti Usman Abu. Ya. Iya betul.
Ya, jadi kita panggilnya Tanti ya. Oke. Ini Tanti menarik ya berbicara tentang Balak Lompoa tadi dalam ya. Betul. Kita juga sangat menikmati, sepertinya pengen terus berlanjut ya kita Saya tadi mendengarkan. membayangkan ini saya sementara di Balak Lompoa lihat peninggalan-peninggalan Sejarah, raja-raja ya, gua, betul. ini begitu harta-harta begitu ya. Nah, Kamu kenapa selalu berbicara tentang harta? Baik, Tante ini kan juga adalah keluaran bintang radio tingkat Sulsel-Sulbar tahun 2013, terus juga penyanyi daerah lagu-lagu memang. daerah, Jadi dan memang mungkin sudah cukup handal. terinspirasi akhirnya ini nanti lagu di aransemen terus latarnya itu video klipnya di Balak Lompoa. Balak Lompoa. Boleh diceritakan sedikit ini bagaimana artinya sih lagu itu? Iya, arti lagu ini ya sebetulnya itu keagungan tanah Goa. Dengan kebesaran tanah leluhur kita ya, yang teruntai dengan sebutan Balak Lompoa atau rumah adat atau kerajaan ya, biasa. Terus pancaran keagungannya itu hingga hingga ke kampung seberang, dan semua sangat memuji keagungan tanah leluhur kita yang ada di sini ya. Ya gitu. Iya, jadi lebih ke buta goa tadi itu ya. Iya, betul. Bagaimana? Iya. Ya, jadi memang tadi kita sudah berbincang juga tentang rumah adat Makassar, dan itu memang cenderungnya ada di daerah Goa. Betul. Ya, mungkin Dan karena kalau dulu kerajaan Goa barangkali ini, Prof. Nah, kalau pemirsa RRI.net juga ini penasaran, di mana sebenarnya untuk juga penonton-penonton kita khususnya generasi muda yang kalau tadi Pak Rasak sampaikan bahwa prihatin sudah jarang nih, bahkan mungkin punah. Nah, kita mau tanya ini Pak Prof, di mana lokasinya ini generasi muda pemirsa RRI.net sahabat budaya bisa melihat? Jadi kalau Balak Lompoa itu, jadi kalau bahasa Makassar itu Balak Lompoa rumah besar. Tetapi pengertiannya sebetulnya itu istana. Istana raja. Ya, istana jadi raja. Balak Lompoa. Kalau di yang sekarang ini di Balak Lompoa itu masih ada di Goa. Kemudian ada di Galesong, di tempat kelahiran saya itu. Di kediamannya beliau ya. Kemudian ada di Sandrobone, ada di Sandrobone Takalar ya? Iya, Takalar. Tadi menarik, saya itu punya rumah adat juga. Ada toh? Rumah adat sama dengan keprihatinan saya dengan Pak Rasak Jalle. Tapi beliau kan pengusaha, saya kan bukan pengusaha. Itu rumah orang tua saya itu dibangun tahun 1936. Akhirnya setelah 3 kali pindah saya tempatkan sekarang, bikin kembali, dan alhamdulillah itu bahan-bahannya 90% masih itu. Masih yang lama. Masih yang lama. Kemudian di samping rumah adat itu saya sebut dengan Balak Barakka ini supaya jangan disaingi Balak Lompoa ya. Karena Balak Lompoa itu hanya raja punya. Ini Balak Barakka itu biasanya rumah-rumah bangsawan. Kemudian di sampingnya itu saya bikin baruga. Baruga itu biasanya untuk bangunan pendamping pada saat biasanya ada pesta dan sebagainya. Kemudian ada namanya barung-barung, rumah sederhana. Itu tadi Hasbi katakan ada kesulitan untuk memperoleh kayu bahannya. Saya justru mendapat kemudahan sekali. Saya manfaatkan itu karena ternyata pada zaman sekarang ini sudah kurang orang mau bikin, punya rumah adat seperti itu. Sehingga dia rombak itu rumahnya, dan saya beli itu dan itu kayu ulin, kayu sapu yang sudah puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun itu. Anti rayap dan bahkan tidak tersulut api, itu begitu kuatnya. Itu saya bangun kembali, dan saya tidak mau meniru Pak Rasak Jalle, tapi beliau duluan, dan saya bikin itu satu kompleks. Jadi ada rumah induknya, rumah Balak Barakka itu, kemudian ada baruga, kemudian saya bikin barung-barung. Barung-barung itu adalah rumah sederhana buat orang Makassar. Barung-barung itu biasanya ditempati, dulu bangsawan itu punya biasa pekerja. Ada petaninya, ada penggarapnya yang gembalakan kerbaunya dan sebagainya. Itu disiapkan oleh golongan dan pesaing. Satu rumah, kamu tinggal di sini dengan istrimu, dengan anakmu, kemudian dia kerja itu halaman rumah. Ini luar biasa begitu inspirasi. Kalau tadi Pak Rasak buat Ki Hotel, Pak
Prof buat ki rumahnya, ya kita bisa inspirasi juga RRI ini nanti kita nanti bangun ya di atasnya. Saya punya ide seperti itu, artinya begini. Supaya tetap lestari bukan hanya di Taman Mini Indonesia ini atau di Sumba Opu. Itu kenapa kita lebih suka membuat seperti baruga. Itu baruga. Kalau kita kasih kawin, rata-rata kita kan bikin baruga untuk tempat apasili, tempat siraman. Itu rata-rata kita beli dengan model yang bukan model Makassar. Kenapa kita tidak kembali kepada model baruga yang khas Makassar, yang punya timba sela, yang punya arti filosofi, punya wala suji, punya tangga khusus, itu tangga khusus dari bambu biasanya. Dari bambu, justru dari bambu. Itu lambu itu punya makna simbolik. Bambu itu kan lurus. Jadi yang kedua ialah pengakarannya itu sangat kuat sehingga jarang sekali bambu itu kena badai dan tumbang. Yang ketiga ialah bambu sangat menjernihkan air yang ada di sekitarnya. Jadi bahan yang dibuat mulai dari kayu sampai bambu itu punya makna filosofis. Dan itu kenapa kita tidak bikin yang seperti itu kalau ada misalnya perkawinan anak-anak kita kawin atau sunatan atau apa kita bikin. Tapi di daerah itu masih cukup kental sebenarnya ya. Cukup di Makassar saja mungkin yang kita sudah mulai kurang. Cuma ada kesan bahwa mulai orang tidak suka itu, lebih suka rumah batu karena ada anggapan yang saya pikir anggapan keliru bahwa itu tidak modern. Saya pikir ini lebih modern karena punya makna filosofis sehingga setiap kita berkunjung itu kita lihat, wah kita sebagai orang Makassar itu harus kita punya karya harus jujur, kalau khas harus berani, harus merasa kaya, tidak menerima pemberian dan sebagainya. Kalau dari arsitektur kita sendiri ini Hasbi sebagai pelaku begitu, ini bagaimana melihat di era modern ini, apakah masih cukup banyak atau yang berminat atau seperti apa ini? Dan peluang-peluang untuk mengadopsi arsitektur rumah adat. Menurut saya mungkin pengenalannya ini yang kurang mungkin kurang karena tersalurkan ke adik-adik yang anak baruan ini, anak milenial generasi yang karena selanjutnya. Saya waktu sekolah dulu di SMK saya tidak pernah diajarkan bilang arsitektur tradisional itu begini. Harusnya memang kalau perlu kita kasih kurikulum untuk membahas arsitektur tradisional, khusus jurusan gambar bangunan ini, supaya kita lebih begini ternyata. Saya saja sekarang baru tahu ini. Ternyata, dan ini selama proyek belum pernah mengerjakan begitu ya? Belum pernah mengetahui bilang apa sih simbol-simbol ini baru kali ini saya mengetahuinya. Baik, termasuk dari penjelasan dari Prof. Dan kabarnya juga Prof ini tidak menggunakan paku begitu ya, tapi dari kayu. Tidak menggunakan paku karena paku kan cenderung berkarat. Kalau ini pakai pasak ya. Pasak itu dan saya ingat itu saya punya bapak itu dulu setiap tahun itu pasak itu dipukul supaya lebih kuat itu eratannya. Jadi pada saat ada perubahan musim, misalnya musim kering, tiba-tiba musim hujan, itu dipaku itu sehingga rumah itu lebih kuat. Dan itu kalau kita naik ke rumah itu masih kentara, kadang-kadang goyang. Justru karena goyang itu maka dia fleksibel. Jadi kalau bencana ada gempa itu dia ikut. Jadi tidak goyang. Sehingga tidak ambruk. Betul. Nah, bagaimana Pak Rasakjale sendiri? Apakah hotelnya juga dipasak? Atau ini bagaimana Pak Rasak setelah bertahun-tahun? Secara umum saja saya kira begini. Kenapa orang sekarang ini, anak-anak kita sekarang tidak cenderung untuk membuat seperti apa yang dia miliki orang-orang tuanya dulu? Itu karena teknologi, ya. Jadi teknologi itu yang merubah segala-galanya, bukan cuma di kita. Di Eropa juga begitu, di Cina juga begitu, di mana-mana begitu. Di Jepang juga begitu, tetapi yang ada itu dipelihara. Mungkin tidak menambah, tetapi yang ada dia pelihara. Kalau kita, ya namanya juga negara berkembang, ingin juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang luar, sehingga itulah obsesi mereka. Jadi jangan disalahkan ya. Dan itu karena kemajuan teknologi yang membuat kita punya
tidak dilirik lagi oleh generasi belakangan kita. Zaman kita berbeda. Dulu kenapa orang cenderung membuat rumah dari kayu? Karena memang yang ada tersedia adalah kayu. Sekarang Anda mau bikin rumah kayu itu susah. 3 kali lipat biayanya daripada rumah batu. Dia berpikir membuat rumah batu itu lebih tahan, lebih bagus, lebih gampang pemeliharanya dan lain-lain. Banyak bentuknya, bisa dibentuk lebih cantik. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak mau, tetapi ada sesuatu yang merangsang yang lebih bagus menurut dia. Keprihatinan inilah yang saya maksudkan tadi. Saya melakukan untuk membuat contoh bahwa seperti ini dijadikan pun hotel bagus. Mudah-mudahan bukan cuma Pak Razak saja, tetapi pemirsa RRI Net, sahabat budaya yang mendengarkan, ini kita punya impian suatu hari nanti Indonesia ini kembali arsitektur betul asli Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau kita jalan-jalan itu ini jelas. Ini bentuknya seperti ini, pasti di Makassar kan. Begitu. Terasa tuh baru masuk. Itu yang betul itu. Jadi saya ambil contoh ya. Baik. Toraja. Itu betul-betul kalau kita ke sana kita merasa saya ada di Toraja. Sekarang di Makassar. Kita berpromosi di luar. Makassar itu punya rumah khas, dia punya budaya seperti ini. Dia datang, dia bilang, mana yang kau bilang ada ini? Ruko di mana-mana. Sehingga kita terkadang cemburu bahwa kenapa ini Sulawesi Selatan kalau mau memunculkan Sulawesi Selatan rumah Toraja yang diangkat. Menurut pasar dia yang dicari orang. Karena dia memelihara. Kita cuma pandai ngomong marah-marah dan lain, tapi tidak berbuat apa-apa. Akhirnya memang limited edition itu penting ya. Dan ini jadi PR bersama. Sebentar kita akan mau tanya Prof. Bagaimana? Tapi kita pertanyaan dulu. Adik-adik kita ada yang mau bertanya? Silakan boleh berdiri, sebutkan nama ya. Ada, silakan. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Silakan duduk deh, duduk saja. Biar kelihatan di kamera. Duduk saja. Duduk saja. Di tempatnya. Nama siapa Namanya siapa? Nama saya Angelina. Saya dari Polewali Mandar. Ya, dari Polewali Mandar. Dari Mandar. Mewakili rumah adat Mandar. Kami mic-nya mungkin sudah on ya. Oke, pertanyaannya apa ini? Lebih dekat ya. Iya. Saya mau bertanya kepada Pak Prof. Begini, mengapa Bapak masih mengembangkan semacam rumah adat? Sedangkan kita sudah tahu bahwa kita kan sudah bisa dibilang hidup sudah di zaman modern ya kan. Jadi saya mau bagaimana penjelasan Bapak mengapa masih melakukan pembangunan semacam rumah adat. Kenapa masih mau tinggal di rumah adat? Nah sekarang kekinian nih. Berarti coba tadi agak jadul orang punya pikiran tentang rumah adat. Baik, terima kasih. Kita ke penanya selanjutnya lagi. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Adakah lagi? Masih ada. Ya kita supaya sekalian dijawab. Silakan. Ya. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Desi Kompong. Desi. Mandar. Mandar. Orang barat semua. Iya, orang barat, Sulawesi Barat. Apa pertanyaannya Desi? Saya mau bertanya, apa kelebihan rumah adat sehingga Bapak berinspirasi membuat rumah adat? Jadi untuk para sajalek kayaknya betul. ini. Hasbi juga bisa tahu. Iya, kenapa kau bikin rumah adat? Apa kelebihannya begitu? Oke, terima kasih Desi. Masih ada barangkali? Masih ada. Iya, supaya kita kumpul-kumpul saya pertanyaannya langsung dijawab. Iya. Perkenalkan, nama saya Veronica Desi, juga dari Polman. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak pengusaha hotel ya. Pak Razak ya. Ini kan sudah zaman now. Bagaimana Bapak bisa berpikir untuk membuat hotel? Nah, dengan mengembangkan rumah adat. Nah, apakah banyak orang yang menyukai hotel ini, khususnya untuk orang turis begitu? Turis. Iya. Oke. Jadi masih ada lagi?
Sudah? Oke. Jadi ada 3. Jadi ini tadi juga seperti Pak Razak juga ini. Kenapakah ini juga orang bicara hotel mewah-mewah? Kenapa jadinya pergi model rumah adat ya? Oke, silakan. Baik, silakan dulu Prof barangkali menjawab. Jadi tadi pertanyaan kenapa masih mau bikin rumah seperti itu. Jadi kenapa saya bikin kembali, bangun kembali itu rumah orang tua saya? Karena dapat dikatakan bahwa ini adalah rumah keteladanan. Jadi waktu orang tua saya masih hidup, ternyata sifat beliau itu sangat sosial, dan rata-rata orang yang sekolah itu tinggal di tempat itu. Ini saya mau perlihatkan kepada halayak bahwa rumah orang tua saya itu tidak begitu besar, mungkin ukuran kalau nanti bisa dilihat. Tetapi kenapa bisa menampung 10 lebih orang anak sekolah tinggal bersama-sama dengan kami. Bapak saya guru sekolah, kemudian ibu saya itu guru mengaji. Jadi kalau malam itu kita berserakan di atas rumah itu, tidur bersama-sama. Dan alhamdulillah sampai saya besar itu, orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu masih tetap datang. Yang kedua ialah bahwa rumah ini dianggap sebagai, itu yang saya katakan, rumah balap picuru, artinya rumah keteladanan. Karena ini mudah-mudahan ini tidak sombong, tidak takabur. Ternyata kami bersaudara, anak-anak orang tua saya itu begitu berhasil mendidik kami bersaudara, dan barangkali tidak terlalu banyak di kampung-kampung itu bahwa di atas rumah yang sederhana seperti itu lahir 2 orang profesor. Kemudian lahir orang-orang yang terdidik yang ada di sekitar tempat itu. Dan alhamdulillah. Dan memang kalau kita lihat Prof itu biasanya cenderung rumah-rumah seperti itu jarang kamar-kamar. Tidak ada kamar. Jadi kecuali tempat tidur almarhum itu yang sedikit disekat, tetapi yang lain itu tidak ada kamar. Jadi kami kalau malam itu belajar pakai lampu minyak di rumah itu, dan alhamdulillah ternyata ini sebagai contoh kepada anak-anak milenial bahwa tidak harus dengan peralatan yang canggih untuk bisa mencapai derajat pendidikan yang sangat tinggi. Jadi kalau tadi menjawab penanya kita, adik kita, ini perlu untuk melestarikan. Nah, kalau kita lihat sendiri Pak Prof, ini bagaimana cara melestarikan keberadaan rumah adat di tengah modernisasi, dan kalau kita lihat apa peran yang perlu dilakukan masyarakat termasuk pemerintah Pak Prof? Jadi saya pikir memang seperti saya bikin itu saya bukan orang kaya, saya bahkan sudah pensiun ya. Makanya saya justru beli rumah-rumah yang sudah tua, orang tawarkan untuk dibeli itu, dan saya pakai itu tiang dan sebagainya. Tak usah untuk dibobol tiang itu keras sekali kan, itu dari ulin ya. Dan itu saya bangun kembali, saya bikin contoh, mudah-mudahan itu bisa terinspirasi, pemerintah bisa terinspirasi bahwa coba kalau masuk di kampung-kampung itu seperti yang Pak Razak Jalek katakan tadi, kalau misalnya masuk di kampung saya itu sepanjang jalan itu penuh dengan ruko, orang cenderung menjadi kapitalis. Jadi kenapa tidak dilestarikan itu rumah-rumah adat, padahal kita mencapai perekonomian yang baik bukan hanya dengan menjadi memasang ruko. Misalnya kalau kita bikin suatu destinasi usaha, katakanlah seperti itu, orang tertarik untuk datang berkunjung ke sana, seperti misalnya di Bali. Kenapa orang mau tinggal di homestay yang itu adalah rumah-rumah tradisional, orang-orang karena ingin merasakan itu. Iya. Jadi kalau sama saja dengan negaranya ya ngapain kedatang gitu ya. Jadi ini lebih ke kemampuan kita menarik ini. Bagaimana Pak Razak Jalek? Tadi sudah ada 2 penanya tadi, cenderungnya sudah mengarahkan ke Pak Razak sebagai pelaku. Saya lupa tadi apa yang dia tanyakan. Dia menanyakan ini kenapa kemudian tertarik, apakah minatnya juga bagaimana turis-turis setelah kita buat. Baik, jadi begini. Itu kan terjadi tahun 85 saya mulai. Kemudian obsesi saya untuk berusaha, kemudian memang iming-iming saya ingin sekali supaya orang-orang barat yang tinggal di hotel saya. Itu saya sudah capai.
Kemudian di tahun 97 terjadi kerusuhan apa dan lain. Mulai di situ agak goncang saya punya usaha. Tapi saya tidak pernah menyesal. Karena apa? Hasil daripada yang saya sudah dapatkan, saya sudah berhasil menginvestasi di lain tempat. Jadi memang kalau dia bilang apa maksudnya barangkali apakah masih relevan dengan sekarang, kondisi kekinian ya betul juga, memang tidak terlalu, tetapi justru itu saya pertahankan karena sudah tidak ada yang mau memperhatikan. Sementara untuk sebagai usaha, saya mengaku juga bahwa memang tidak lagi terlalu menguntungkan. Karena sekarang hotel-hotel bagus sudah berdiri semua. Nah pertanyaannya Pak Rasa, kalau misalkan dikasih rezeki lagi untuk berinvestasi, apakah masih tertarik untuk buka lagi misalkan cabang hotel yang berkonsep sama? Saya kira tergantung dari keadaan ya. Kita akan lihat pasarnya. Tapi yang penting ini adalah karena ramah lingkungan juga ya. Baik. Sebelum Sebentar kita lanjut ke Hasbi dan juga untuk mengenai ini arsitektur ini, kita lewatkan dulu yang berikut ini. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI.net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama tentunya di obrolan budaya dan juga semakin seru tentunya ya. Dan pemirsa RRI.net juga tidak lupa kita masih sapa tentunya malam hari ini. Dan tadi untuk penanya begitu, kita Pak Prof tadi sudah menjawab, Pak Rasa, kemudian kita ke Hasbi. Kelebihannya kalau mendengar tadi penjelasan dari ayahanda kita Pak Prof, kemudian katanya Pak Razak, kan tadi memang diakui oleh Pak Razak bahwa mungkin saja orang sebenarnya masih pengen untuk melakukan itu, tapi bahannya sekarang lebih mahal membangun pakai kayu dibanding dengan ini. Bagaimana? Apakah terasa di ketika menjadi konsultan bangunan gitu? Sangat terasa itu perbedaan harganya memang jauh. Baru kan sekarang itu kan banyak material yang mirip-mirip dengan kayu. Apalagi yang sudah pabrikasi, sudah rapi, sudah banyak variatif model-model, terserah kita mau banyak sekali. Jadi menjadi interior dia jadinya ya. Dia mungkin kita bisa membangun bangunan-bangunan tinggi dengan tidak melupakan konsep-konsep dari budaya itu tersendiri. Misalkan kita memberikan ornamen-ornamen yang masih melekat pada nilai-nilai suku Bugis Makassar. Dan kalau Hasbi sendiri sebagai arsitektur menilai artistiknya rumah adat itu bagaimana? Kalau artistiknya mungkin dari filosofinya mungkin kayak apa namanya ini timba sela. Ya, timba sela itu kan ada sangat, susunannya. Ada kalau di bangunan sekarang tidak ada yang pakai begitu, rata semua. Masih ada yang di kantor gubernur mungkin. Iya, masih pakai beberapa masih, ya. Jadi ini kan juga ini salah satu contoh juga. Hasbi ini sebagai seorang konsultan arsitek pun itu kan juga baru tahu bahwa ternyata banyak sekali filosofi dan sebenarnya cukup menguntungkan ketika dimanfaatkan dalam bentuk desain rumah dan adat ini itu. mungkin Hasbi ini setelah bisa ini saja, ada dia proyek. Langsung bikin proyek ini. Nah kalau Hasbi sendiri ada tidak tips untuk generasi muda pemirsa kita RRI.net yang mau bangun rumah, mungkin yang mau mengkolaborasi dengan rumah adat? Mungkin kalau ingin membuat sesuatu itu harus ditinjau juga dengan kondisi tanahnya, lokasinya, apakah dia cocok untuk bangunan high rise misalnya, atau untuk bangunan suku Bugis Makassar,
mungkin kita harus tinjau dulu bagaimana keadaan tanahnya. Iya, jangan sampai salah ya. Iya. Baik. Dan untuk konsultasi selanjutnya bisa hubungi Hasbi. Iya betul. Nanti kita konsul ya. Baik, kita ke Pak Rasak Jaleh dulu nih. Di ujung perjumpaan kita nih, Pak Rasak, mungkin ada yang bisa menjadi inspirasi lah buat generasi muda kita untuk memahami bahwa sebenarnya tidak kuno ini desain rumah adat itu. Iya. Seperti yang kita lihat, rumah sebenarnya yang kita bicara di sini bukan cuma rumah adat, tapi rumah orang-orang Bugis Makassar. Ya. Saya jadikan satu Bugis Makassar karena memang hampir tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat mungkin cuma sedikit ada perbedaan karena arsiteknya membuat di sana lain, di sini lain, tapi pada prinsipnya sama. Yang paling menguntungkan di sini sudah diterangkan tadi bahwa paling tahan gempa, tahan dari banjir. Orang banjir dia tetap di atas, jadi memang bagus. Tetapi binatang buas juga tidak. Awalnya begitu. Kenapa rumah-rumah dibikin dulu begitu? Takut dengan binatang buas. Tetapi dalam perkembangannya kemudian kita memperoleh teknologi dari luar. Teknologi inilah yang merubah segala-galanya. Di mana-mana juga begitu. Saya sudah bilang tadi, di Jepang, di Amerika dan lain-lain. Jadi yang saya harapkan, yang kita bisa memelihara ini, saya bicara tentang adat ya. Jadi yang bisa memelihara adat itu siapa? Harus ada turun tangan pemerintah. Dalam arti kata, cobalah. Dulu Pak Gubernur Ahmad Lamo itu membuat gedung DPR itu desainnya itu desain rumah adat daripada orang Makassar, Balak Lumpua. Walaupun materialnya itu terbuat daripada semen dengan beton. Kemudian gedung Manunggal itu lihat di bagian depannya itu. 100% itu sama dengan rumah kayu, tapi bedanya dia terbuat dari material yang lebih kuat yaitu dari beton, dari apa. Jadi kalau mau melihara kita punya budaya, terlalu kecil kalau cuma saya dengan Prof yang melakukan itu. Harusnya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kalau memang mereka menganggap bahwa perlu dipertahankan, perlu dilestarikan. Baik, jadi bukan hanya untuk pelaku pariwisata saja, tapi semua Pak. Semua. Pak Rasak ya. Baik. Yang terakhir Pak Prof Aminuddin, bagaimana melihat saya itu semangat kita hari ini membangun rumah Balak Barakaka di Galesong itu sebetulnya peruntukannya itu terutama untuk anak dan cucu saya. Jadi kalau belakangan ada yang tanya kamu orang apa? Saya orang Galesong. Cucu saya bisa mengatakan saya orang Galesong. Ada rumah adat saya di Galesong. Betul. Dan alhamdulillah saya fungsikan kembali seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Ialah bahwa di kompleks Balak Barakaka di Galesong itu saya jadikan untuk seperti di Baruga itu untuk pertemuan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian saya jadikan juga ajang untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil itu untuk pendidikan yang paling mendasar soal kejujuran misalnya. Dan itu saya jadikan sarana yang saya pikir efektif. Mestinya memang pemerintah bisa membantu, tapi saya juga tidak pernah minta-minta bantuan dari pemerintah. Tapi semoga obrolan ini pemerintah juga ada terbuka, yang mendengarkan begitu betul. Ya. Baik, ini kita sudah sampai di penghujung. Pengen sekali kita untuk selalu berbincang tentang budaya, tidak akan ada habisnya karena ini adalah warisan turun-temurun yang tentunya harus selalu kita lestarikan. Dan saya akhirnya jadi penasaran ingin berkunjung langsung ke hotelnya Pak Rasak. Iya, jadi kalau ke tempatnya Pak Aminuddin Saleh kita akan makan tumpi-tumpi. Dan kita konsultasi ke Hasbi. Siapa tahu mau bangun rumah dengan desain rumah nanti kita ajak Hasbi ke tempat mereka berdua supaya dia bisa bikin konstruksi. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Rasak Jaleh, terima kasih Hasbi atas kedatangannya dan saya Vira. Saya Idam dan sebelum kita tutup ada pantun nih. Bersantai melihat angsa. Angsa berenang di rawa-rawa. Jika kita tidak melestarikan budaya, hilang sudah identitas bangsa. Baik, kami pamit dari ruang dengar sahabat budaya dan juga dari pemirsa RRI.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lestarikan budaya. Ragam tradisi Nusantara.
keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI.